yang pertama kali harus diketahui oleh kita semua ya tentang masalah kenapa ada orang diruqyah itu karena adanya gangguan secara non medis biasanya ya. Padahal ruqyah sendiri sebetulnya mau penyakitnya medis, mau non medis ya, mau penyakit ruhani bisa semuanya diruqyah. Jadi kalau kata para ulama, penyakit itu ada tiga. Penyakit itu ada tiga. Penyakit jasmani ya, penyakit psikis dan penyakit ruhani. Penyakit jasmani ini terkait dengan badan kita, sering sakit kepala, sakit perut misalkan ya, atau ada di badan sakit apa, baik bagian anggota luar ataupun dalam gitu ya, dan itu ada penyakitnya secara medis. Nah itu biasanya oleh dokter, oleh rumah sakit diobatin dengan izin Allah bisa sembuh gitu. Ini penyakit yang menimpa badan ya, jasad. Yang kedua ada penyakit psikis, secara psikis kejiwaan, stres, depresi, gila ya dan sebagainya. Ini juga bisa diobati dengan ada rumah sakit jiwa, ada dokter kejiwaan, psikiater, psikolog ya, itu bisa ditangani. Ada yang ketiga penyakit ruhani. Penyakit ruhani itu contohnya sering kesurupan ya, sering kesurupan atau sering melihat penampakan ya. Ini masuk sakit ruhani. Kalau dia kena sihir ya, kena sihir, kena ain. Nah, ini sihir dan ain ini bagian materi tersendiri ini nantinya. Membahas sihir ini 2 jam, membahas ain mungkin butuh 1 jam gitu ya. Ini materi sendiri. Jadi penyakit ruhani ini kesurupan, gangguan jin ya, gangguan jin, sihir, ain, ini termasuk penyakit ruhani. Nah ini nggak bisa diobatin oleh dokter, nggak bisa. Kita datang ke dokter, dok ini saya sering kesurupan. Nah, mungkin sama dokter hanya dikira epilepsi ya atau penyakit ayan gitu. Dok saya kena sihir, itu nggak bisa. Ini dengan ruqyah syar'iyah. Di ruqyah baru dengan izin Allah bisa sembuh. Nah, tetapi masalahnya tadi ada penyakit jasmani, jadi gejalanya menyerupai penyakit fisik ya, sakit kepala, sakit di ulu hati, sering pegal di pundak, sakit atau berat di pundaknya tapi nggak sembuh-sembuh gitu ya, ada sakit di organ dalamnya atau di organ luarnya, diobatin berulang kali nggak kunjung sembuh, bahkan berbulan-bulan bertahun-tahun diobatin nggak sembuh-sembuh, itu kemungkinan penyakit bukan medis ya. Jadi gejalanya menyerupai medis padahal itu penyakit ruhani dari gangguan jin. Ada juga yang gejalanya menyerupai penyakit psikis, kejiwaan, tapi padahal itu adalah dari gangguan jin, bisa saja. Makanya ruqyah itu berlaku untuk semua keluhan, untuk semua penyakit, baik penyakit yang dikatakan medis, klinis ataupun non medis, semuanya bisa diruqyah. Kan Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan untuk ruqyah itu ada gatal, penyakit bisul, disengat kalajengking, itu diruqyah gitu ya, diruqyah. Jadi ruqyah ini menyeluruh untuk semua jenis penyakit, karena ternyata penyakit dari gangguan jin kadang gejalanya menyerupai penyakit medis biasa.